Konnichiwa Nasa, selamat datang lagi di channel EDP ini, channelnya Kensose atau X Magang. Oke, di konten JPS kali ini adalah episode yang terakhir ya. Jadi teman-teman harus tonton sampai selesai ya, karena ini adalah episode JPS terakhir ya di konten JPS ya. Bentar ya, aku rekam layar dulu, karena nanti episode kali ini tuh aku nggak jawab pertanyaan satu aja dari pertanyaan subscriber ya, tapi aku akan menjawab semua pertanyaan dari DM di Instagram. Oke, langsung kita cari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu dijawab aja ya. Oke, kita scroll dari yang paling atas dulu, kita urutin dari yang paling atas. Sekarang dari Yani Cici 14. Assalamualaikum Mas, mau tanya perihal tes. Untuk tes IELTS Jepang di tes bahasa Jepangnya. Oke, akan aku jawab ya. Dia nanya tentang tes bahasa ya. Oke, akan aku jawab. Untuk tes bahasa Jepang itu di IM ya. Ini sekarang aku jelasin yang di IM. Nanti kan teman-teman akan melewati tes-tes ya. Dari tes tes matematika, terus tes kesemaptaan, tes fisik, tes wawancara, tes medikal. Nah, kalau udah lulus semua, nanti kalian akan nunggu dan akan menghadapi tes bahasa Jepang atau istilahnya kakunin. Nah, di tes bahasa Jepang atau kakunin ini teman-teman akan dikasih soal, dan soalnya tersebut meliputi dari bab 1 sampai bab 12. Itu yang mungkin bisa aku sampaikan untuk Yani Cici 14. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya gini. Bagi Mas, mau tanya untuk Seleknas IELTS Jepang 2020, ada infonya nggak? Kapan Mas? Terima kasih. Untuk jadwal tahun 2020 ini udah aku upload ya, judulnya updatean terbaru jadwal seleksi magang ke Jepang tahun 2020. Nah, di situ dari daerah mana ke daerah mana itu udah tercantum semua, dan untuk Seleknas kayaknya nggak ada ya. Jadi kalau mau nonton semuanya silahkan lihat di deskripsi di bawah ya, di situ ada. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari siapa ini, kita pilih-pilih ya. Nah, ini dari Jordan_Tiro. Mas Edi, saya mau tanya soal tes magang IELTS Jepang. Kalau untuk pengecekan matanya itu gimana Mas? Soalnya saya minus, mau dibalas. Apakah benar-benar tidak ada toleransi untuk yang bermata minus? Ya, ini pertanyaan bagus, mungkin teman-teman yang belum tahu ya. Jadi untuk tes seleksi IELTS Jepang itu matanya itu harus normal, minus nggak boleh, nggak bisa, karena ada tes mata, dan tes matanya itu sangat sulit yang sistem cincin itu ya. Jadi sistem cincin itu diceknya itu sebelah sini, sebelah atas, sebelah sini nggak angka ya. Kalau tes cincin itu lebih sulit daripada angka dan huruf. Jadi jawabannya untuk Jordan_Tiro, mata minus nggak bisa. Oke, langsung kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Ludiansah 14. Bang, mau tanya tes matematika apa aja ya Bang saat tes di IELTS Jepang, dan berapa banyak soalnya? Untuk tes matematika itu ada 20 soal dan harus selesai dalam waktu berapa ya, 14 menit kalau nggak 15 menit ya, aku lupa. Nah, disitu cuma soalnya itu tidak jauh dari soal matematika dasar ya, soal SD ya. Jadi buat teman pasti bisa kalau serius. Dan untuk menjawabnya, mau tes matematika apa ya saya tes di IELTS Jepang ya, tesnya matematika dasar itu aja ya. Ini malah Assalamualaikum dari Andi_93. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau minta materi bahasa Jepang boleh? Materi bahasa Jepang itu mintanya di LPK ya. Kalau aku nggak punya, maaf ya buat hati ya. Assalamualaikum Bang, mau tanya kalau gigi yang belakang dicabut apa ada batas maksimal berapa yang harus dicabut? Kalau saya soalnya ada sekitar 3 gigi. Oke, untuk teman-teman yang magang di Jepang lewat IM itu gigi berlubang itu bisa, tapi harus di belakang ya. Kalau maksimal itu nggak tahu ya. Temanku kemarin ada yang bolong 2 tapi tetap bisa lulus kok. Kalau 3 kemungkinan cukup berat ya, tapi nggak apa-apa, dicoba aja. Coba aja ya untuk Gandhi Graver. Dia nanya LPK, nggak tahu. Ya, bacain pertanyaan dulu ya. Bang, maaf mau tanya, apakah LPK ini termasuk IELTS Jepang? LPK-nya namanya ini Japan Training Center Riau. IELTS Jepang itu nggak pakai LPK ya. IELTS Jepang itu nggak pakai LPK. Aku sekali lagi, IELTS Jepang itu jalur pemerintah. Kalau LPK itu cuma untuk belajar bahasa Jepang ya. Itu ya, dicatat ya. Oke, kita lanjut.
Nah, ini dari Essenzolis. Mas mau tanya dulu LPK-nya di mana, Bang? Di mana ya, kok, Bang? Di mana ya? Aku dulu dari LPK Azharia Madiun. Oke, lanjut. Dari Nurul ATM underscore aja. Assalamualaikum Kak, mau tanya cara kita biar tahu kalau LPK yang kita tuju itu yang ada SO-nya gimana ya? Soalnya saya dapat info dari teman-teman rekomendasinya ke Ichikara, tapi pas saya cek SO melalui PT Jayek itu Ichikara nggak ada, tapi ternyata katanya dia itu masuk ke IM Japan. Cara kita biar mestiin dia resmi gimana ya, Kak? Oke, kalau mastiin dia resmi atau enggak, tanyain aja Toroku Shiken Kikan. Itu surat izin untuk memberangkatkan ke Jepang ya. Kalau untuk SO itu pasti ada surat resminya itu ya. Jadi kalian tanya aja Toroku Shiken atau apa itulah, pokoknya itu pokoknya. Dan buat teman-teman juga yang takut kalau PK SO atau enggak SO itu bisa memberangkatkan kalau enggak atau enggak ya. Kalau untuk jalur IM Japan itu LPK SO maupun KSO itu tetap bisa buat belajar bahasa Jepang, karena tujuan sebenarnya LPK itu untuk belajar bahasa Jepang. Dan untuk LPK yang sudah SO itu langsung yang lewat jalur swasta ya, langsung kerjasama dengan pihak Jepangnya. Jadi buat teman-teman yang pengennya ke IM nggak perlu harus cari LPK yang sudah SO, itu ya intinya ya. Cari ada LPK yang mungkin baru buka atau gimana, karena pada dasarnya semua LPK itu pembelajarannya sama, bahasa Jepang ya, bahasa Jepang ya cuma itu aja. Itu ya buat Nurul ATM aja ya. Terus kita masuk di sini dari Angga underscore Sa. Mas, apakah gejala tremor, tangan gemetar belum parah banget, masih tahap awal, bisa lolos tes MCU untuk ke Jepang ya? Untuk tremor ya, lolos atau enggaknya aku kurang begitu paham, tapi kalau menurut pengalamanku, kalau tangannya tremor gemetar kayak gitu mungkin nanti ada nilai minnya, nilai minnya ada. Kalau untuk lolos atau enggaknya itu aku juga nggak begitu paham, kemungkinan besar gagal ya, itu ya. Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak mau tanya kalau lewat ini dari Ana.April ya. Kak mau tanya kalau lewat IM Japan ada program magang setahun nggak? Ada, cari aja ya. Oke, mungkin ini aja videonya buat teman-teman. Ini JPS yang episode terakhir ya. Maaf buat teman-teman yang nanya-nanya di Instagram, kalau sempet nanti pasti tak jawab. Dan untuk konten JPS ini yang episode terakhir. Tapi untuk teman-teman yang nanya-nanya di YouTube pasti tak jawab semua kok. Jadi tanya aja di YouTube. Kalau nanya di YouTube pasti tak jawab. Oke, mungkin itu aja. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Ini konten JPS episode yang terakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton konten JPS dari episode 1 sampai episode 18 ya. Terima kasih. Konten JPS ini sebetulnya cukup bermanfaat buat teman-teman ya, menurut pendapatku. Tapi karena berhubung viewsnya nggak naik-naik ya mau gimana lagi kan, namanya juga YouTuber, paling ya pasti nyari views. Tapi aku nggak mengejar-ngejar views ya, tapi aku menunjukkan seberapa sih manfaat kontenku di YouTube ini. Tujuanku cuma itu, buat membantu ke teman-teman agar yang pengen ke Jepang bisa kebantu lewat video-videoku yang ada di YouTube ya. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Jadi ini adalah video terakhirku di konten JPS. Buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai, sampai detik ini, mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata nih. See you the next konten selanjutnya. Selamat pagi. Semoga teman-teman sehat semua. Aku sangat